Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Pada umumnya, cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerpen sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerpen juga merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerpen, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Kita akan mempelajari mengenai menganalisis unsur-unsur cerita pendek. Seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Salah satunya yaitu unsur intrinsik, yakni unsur yang berada langsung di dalam isi teks cerpen, yang meliputi tema, amanat, latar, alur, penokohan, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenai rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Yang kedua yaitu amanat, merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Contohnya seperti itu. Unsur yang ketiga yaitu penokohan, merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Ada dua cara untuk penggambaran karakteristik tokoh. Yang pertama, pengarang menyampaikan watak tokoh secara langsung. Cara ini mempermudah pembaca memahami karakter tokoh karena penyampaian wataknya dilakukan secara tersurat, secara langsung yang ditulis oleh pengarang. Bahwa tokohnya misalnya berwatak baik, marah, sadis, dengki, dan sebagainya. Cara yang kedua yaitu pengarang menyampaikan watak tokoh secara tidak langsung. Dengan cara ini, sebagai pembaca harus berpikir sedikit lebih keras untuk memahami karakter tokoh, karena watak-watak tokoh itu disampaikan secara tersirat. Secara tidak langsung, penyampaian watak tokoh dapat melalui dialog antar tokoh, penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, pengungkapan jalan pikiran tokoh, dan penggambaran oleh tokoh lain. Berikut merupakan contoh penggambaran watak tokoh dalam kutipan cerpen. Yang pertama, dialog antar tokoh. Ini merupakan dialog antar tokoh Aini dan tokoh Deswita. Bisa dibaca sekilas ya. Dari kutipan tersebut, watak tokoh Aini dan Deswita diungkapkan melalui dialog, sehingga dapat kita simpulkan wataknya seperti apa. Yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Silahkan dibaca dulu ya. Dari kutipan tersebut tergambar tingkah laku Sukri yang penuh curiga terhadap Sumarni. Bisa dilihat bagaimana perilaku Sukri dalam kecurigaannya terhadap Sumarni. Cara yang ketiga yaitu penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Dari kutipan teks ini dapat diketahui tergambar bahwa tokoh tersebut hidup pada lingkungan yang masih jauh di peradaban atau pedalaman, sehingga dapat menggambarkan bagaimana watak tokoh tersebut secara tersirat. Yang keempat, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Di sini disimpulkan dari jalan pikiran tokoh yang terlibat. Tergambar dari tokoh Buyung
yang memiliki watak perhatian dan peduli kepada orang lain. Yang kelima yaitu penggambaran oleh tokoh lain. Di sini jelas tergambar suatu tokoh, wataknya diungkapkan oleh tokoh yang lain. Dapat dipahami ya mengenai penggambaran watak tokoh dalam cerpen. Kembali kepada unsur intrinsik yang keempat yaitu alur, merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Jalan cerita ini kadang-kadang berbelit, penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Unsur yang kelima yaitu latar atau setting, meliputi tempat, waktu, dan suasana. Latar ini berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya cerita. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat untuk adegan yang seram, adegan romantis, ataupun peperangan. Bahasa juga dapat digunakan pengarang untuk menandai karakter seseorang tokoh. Jelas ya penjabarannya? Untuk latihan, silahkan bacalah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, kemudian tentukan unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.